Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan dan insya Allah nikmat ilmu yang diselenggarakan oleh Pak MS Muji Santoso, Training and Consultant. Oke, terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan ke Pak Muji. Perkenalkan saya Agus Nain Sahabat, salam kenal dari Bina Marga, Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini webinar kita tentang remunerasi ya, yang ada di Kepmen 524 2022, khususnya untuk konsultan konstruksi. Ini memang remunerasi ini masih diperlakukan untuk konsultan konstruksi. Untuk mungkin yang ini mungkin ada kita minta info dari Pak Fani, narasumbernya. Oke, saya perkenalkan juga ini narasumber. Terima kasih sudah hadir Pak Fani Duha, yang kita pasti orang konstruksi pasti kenal semua ya. Beliau dari sekarang jadi kepala balai ya, balai BP2JK, balai pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi wilayah Riau. Sebelumnya beliau adalah kepala seksi di Bina Jasa Kementerian ya, Bina Jasa Konstruksi. Mohon maaf Pak Bandi, diluruskan ini. Sejak tahun berapa ini nanti saya lihat ada slide-nya. Cuma yang pasti beliau ini yang menyusun salah satu tim penyusun untuk peraturan-peraturan yang kita laksanakan di saat ini di pelelangan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih juga saya sampaikan kepada peserta yang hadir hari ini untuk mengikuti webinar kita, khusus untuk teman-teman yang Muslim. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan untuk teman-teman yang lain, terima kasih juga sudah bersama dengan kami di sini. Anggaplah ini ngabuburit ya, sambil menunggu buka puasa. Segini kita agak terasa ini. Oke, tidak berlama-lama mungkin saya langsung aja serahkan ini kesempatan ke Pak Fani. Silakan Pak Fani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak Pak Agus Nain Sahabat. Ini baru kali ini bareng nih dengan Pak Agus ya. Terima kasih banyak Pak Muji Santosa dan rekan-rekan semua sudah diberikan kesempatan lagi untuk kita pada hari ini di bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah. Kita bisa bertemu kembali untuk saling belajar lah ya Bapak Ibu semua ya. Ini insya Allah di bulan Ramadan pahala belajarnya itu bisa berlipat ganda buat kita semua. Baik Bapak Ibu semua, kami sudah siapkan bahan paparan kita untuk diskusi pada hari ini adalah mengenai remunerasi tenaga ahli khususnya untuk jasa konsultasi konstruksi. Sudah tertayang belum ya Pak Agus? Punten. Sudah Pak, tinggal Ya? dibesarkan aja di Ya, Pak. Oke, dibesarkan ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, izin kita mulai ya, sambil tadi disampaikan Pak Agus, untuk yang teman-teman di timur mungkin bisa sambil menunggu waktu berbuka. Kalau yang di barat Pak Agus sambil menunggu waktu pulang Pak Agus, karena di sini baru jam 2, selesai setengah 4 deh. Pas banget tuh, selesai jam kantor, selesai pula acara kita hari ini nih. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus dan juga mungkin rasanya Bapak Ibu semua juga sudah mengenal kami, tapi mungkin ada teman-teman baru yang hadir di sini.
mohon izin saya mengulang sedikit, memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu semua. Nama kami Fandi Duha, saat ini sebagai Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi untuk wilayah Kepulauan Riau di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Sini ada nomor kontak kami, jadi silakan nanti kalau ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan lebih lanjut, bisa menghubungi kami via WhatsApp di 081376192983. Nah, terkait dengan materi kita pada hari ini, kami juga sempat terlibat Bapak Ibu semua dalam penyusunan Permen PU nomor 19/2017 terkait dengan remunerasi dan Kepmen 897 ya 2017 yang kemudian saat ini sudah diganti dengan Kepmen 524 tahun 2022. Itu nanti yang coba akan kita diskusikan bersama. Jadi 3 outline atau 3 kelompok materi yang nanti kami coba sampaikan Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah isi dari Peraturan Menteri PUPR nomor 19 tahun 2017. Kemudian dilanjutkan nanti kita mendiskusikan juga terkait dengan Kepmen-nya, turunan dari Permen PU tersebut, yaitu Kepmen 897 524/2022, dan yang terakhir adalah ketentuan atau penerapan remunerasi ini dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya untuk jasa konsultasi konstruksi, ya, di mana meletakkannya. Oke, yang pertama Bapak Ibu semua dari Permen PUPR nomor 19 tahun 2017, karena kita bicara remunerasi tidak cukup hanya dengan mengacu kepada Kepmen-nya. Kita juga perlu melihat kepada Peraturan Menteri PUPR-nya yang menjadi dasar keluarnya dari Kepmen tersebut. Tapi sebelum ke sana, kita juga perlu memahami Bapak Ibu semua ya bagaimana pentingnya peran dari teman-teman jasa konsultan konstruksi. Ya, jadi kalau di sini ada rekan-rekan penyedia jasa konsultan, ini merupakan sebuah kebanggaan lah buat Bapak Ibu semua ya, dan memang sebuah dituntut juga profesionalismenya di sana ya, karena pekerjaan-pekerjaan konsultasi inilah yang menjadi kalau menurut kami adalah kunci dari keberhasilan pembangunan kita ya. Karena di sanalah dibangun bagaimana proses perencanaan, ya, bagaimana proses perancangannya dibentuk di sana. Kita mengenal idiom atau pepatah, kalau kamu gagal merencanakan, maka artinya sama dengan merencanakan kegagalan. Ya, tapi kalau sudah berhasil dalam proses perencanaan, perancangan, itu sudah 80-90% proyek itu pasti akan berhasil. Ya, karena itu peran teman-teman engineer, teman-teman konsultan, Bapak Ibu tenaga ahli di sini merupakan kunci untuk menghasilkan kualitas pekerjaan konstruksi yang mumpuni, yang andal, dan tentu juga pembangunan kita menjadi berhasil. Nah, tentu saja kemudian dengan porsi tanggung jawab seperti itu, ya, dengan porsi tuntutan kualitas seperti itu, sudah selayaknya juga ya kemudian kita memberikan imbal jasa yang sepadan gitu ya, yang sepadan dengan tanggung jawab dan kualitas yang kita harapkan. Istilah Jawanya ono rego ono rupo lah ya. Jadi kalau kita ingin mengharapkan sesuatu yang bagus ya, kita juga harus memberikan reward atau penghargaan yang layak juga ya. Atau mau selamat mau murah kok njaluk selamat kan gitu kan ya. Bayarnya murah tapi kita menuntut pekerjaan kita bagus kok rasanya juga tidak masuk akal. Karena itu kemudian pemerintah sejak tahun 2017 di dalam Undang-Undang 2/2017 memunculkan satu klausul sendiri atau suatu regulasi sendiri, satu pasal sendiri yang mewajibkan adanya penerapan remunerasi minimal ya. Kenapa sampai muncul seperti itu Bapak Ibu semua? Karena dulu sering ya kita temukan ada teman-teman penyedia jasa atau tenaga ahli konsultan ini yang dibayarnya itu ya standar UMR ya. Hanya 4 juta, hanya 5 juta per bulan ya. Artinya dengan remunerasi atau take home pay yang sebesar itu, bagaimana kita bisa mengharapkan dia untuk fokus ya melaksanakan pekerjaan perencanaannya, melaksanakan pekerjaan pengawasannya ya. Sementara dia dituntut juga oleh keluarganya kan untuk menghidupi anak istrinya. Karena itu dari tahun 2017 kemudian pemerintah mengambil kebijakan ya harus ada dulu standar minimalnya ya. Buruh aja ada standar minimumnya ya. Kenapa kemudian tenaga ahli tidak ada standar minimal? Maka kemudian dibuat ada standar minimal
untuk tenaga remunerasi jasa konsultasi konstruksi ini. Oke, kemudian ini dasar hukumnya Bapak Ibu semua, ya tadi kami sampaikan di dalam Undang-Undang 2 Nomor 2017 sudah muncul sendiri nih, ya satu pasal khusus yang mengatur terkait dengan remunerasi, yaitu di pasal 43, ya pemilihan penyedia jasa konsultasi konstruksi, ya yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal, ya. Jadi pada saat pengguna jasa, ya kita kementerian, lembaga, perangkat daerah akan melaksanakan pemilihan penyedia jasa konsultasi konstruksi yang di mana di dalamnya kita akan memberdayakan atau memanfaatkan jasa tenaga ahli, maka dalam penganggaran kita harus memperhatikan yang namanya standar remunerasi minimal. Nah, siapa yang menetapkan standar tersebut? Ya, ini diatur di ayat 3-nya Bapak Ibu semua. Sekali lagi ya, bahwa standar remunerasi minimal itu ditetapkan oleh menteri. Ya, jadi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menetapkan standar minimal itu adalah menteri. Ya, menteri di sini menggunakan huruf M pada awalnya, ini berarti menteri yang membidangi jasa konstruksi. Ya, sampai dengan hari ini menteri yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi adalah Menteri PUPR. Nah, maka kemudian Pak Menteri PUPR mengeluarkan aturan-aturan turunan, ya, yang sifatnya operasional untuk pasal ini tuh bisa berjalan di lapangan. Nah, kemudian selain itu di pasal 93 juga diatur ada ketentuan sanksinya Bapak Ibu semua. Ya, jadi pengguna jasa yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal, maka ada sanksi administratif, bisa berupa peringatan tertulis atau bisa juga ya berupa pemberian denda administratif, ya. Peringatan tertulis dari pimpinan kepada kita bawahan yang tidak memperhatikan standar minimal, yang misalkan PPK pada saat menyusun perencanaan penganggaran ya belum memperhatikan ketentuan standar minimalnya, ya mengusulkan anggaran yang remunerasi tenaga ahlinya di bawah standar minimal ini, ya itu bisa dikenai sanksi, ya sanksi tertulis atau denda administratif. Ya, denda administratifnya berapa? Sebesar selisih dari remunerasi yang dihitung oleh PPK dibandingkan dengan remunerasi minimalnya. Ya, misalkan minimalnya 20 juta, ya kemudian di perencanaan hanya dihitung sebesar 10 juta. Ya berarti ada selisih 10 juta. Nah, itulah yang kemudian menjadi denda administratif. Nah, kemudian ketentuan di Undang-Undang 2 ini diperjelas lagi di PP nomor 14 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Di situ disebutkan penggunaan tenaga ahli konstruksi pada kualifikasi ahli tenaga kerja konstruksi ini salah ya, harus memperhatikan standar remunerasi minimal, ya. Pengguna jasa yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi ahli menggunakan perhitungan besaran remunerasi paling rendah sama dengan standar remunerasi minimal. Di sini yang dituntut awalnya adalah pengguna jasa Bapak Ibu semua, ya. Jadi pemerintah dulu nih, ya. Jadi kementerian dulu, lembaga atau perangkat daerah dululah yang harus membuat perencanaan penganggaran, yang harus membuat KAK, ya semuanya mengacu kepada memenuhi ketentuan standar remunerasi minimal, ya. Jadi kalau menganggarkan tenaga ahli muda dengan pengalaman sekian tahun, pendidikan sekian, maka minimalnya berapa? Yaitu mengacu kepada yang ditetapkan oleh Menteri PUPR. Ya. Boleh lebih besar daripada itu, ya, karena di sini kan menggunakan kata paling rendah Bapak Ibu semua. Ya. Jadi kalau lebih besar dari minimal itu silakan saja, ya. Tapi harus disertai juga dengan justifikasi kan, kenapa kita membuat anggaran tenaga ahli ini remunerasinya itu di atas minimal, ya. Mungkin kita bisa mengacu kepada kontrak-kontrak keahlian yang sejenis di paket-paket lain yang biasanya itu dibayarnya seperti itu, setinggi itu, ya silakan, ya. Jadi tidak boleh lebih rendah, tapi boleh lebih besar daripada standar minimalnya. Nah, kemudian juga ada aturan yang lebih operasionalnya lagi dalam Permen PUPR nomor 19 tahun 2017, ya. Di sini juga kemudian diatur lah ya apa namanya bahwa besaran remunerasinya itu ditetapkan dalam keputusan menteri, ya. Jadi bukan dalam permen ini besarannya, ya, karena
Kalau diatur dalam permen ini nanti akan menyulitkan untuk perubahan-perubahan ya, karena permen kan kita tahu harus melalui proses-proses pembahasan, kemudian harmonisasi dengan lintas kementerian, baru kemudian bisa ditetapkan sebagai peraturan menteri ya. Tapi kalau keputusan menteri ini bisa dilakukan secara cepat penyesuaiannya, bahkan bisa juga per tahun misalkan oleh Menteri PUPR untuk menyesuaikan Kepmen tersebut. Oke, tapi kalaupun Menteri PUPR tidak setiap tahun mengeluarkan besaran remunerasi ini, Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri ya. Jadi misalkan yang baru kemarin kan, misalkan yang terakhir ya 2017, ya 2018 kan tidak dikeluarkan Kepmen baru ya, 2019 juga tidak ada. Karena sebenarnya kita bisa menyesuaikan nih ya, menyesuaikan sendiri. Tidak perlu menunggu Kepmennya ya, tinggal kita cari data inflasi tahunan di kita berapa. Nah, remunerasi yang ada di dalam Kepmen 897 2017 kita kalikan dengan angka inflasi tersebut ya. Tapi sekarang 2022 sudah keluar Kepmen yang baru. Nah, untuk penganggaran 2023 kita bisa menggunakan Kepmen tersebut. Tapi nanti mungkin 2024 Bapak Ibu bisa juga ya mengalihkan Kepmen yang 2022 dikalikan dengan inflasi di 2022 seperti apa, itu bisa digunakan untuk perencanaan 2024-nya ya, atau bisa juga tetap menggunakan angka minimal sesuai dengan Kepmen 524-nya ya. Oke. Kemudian nah ini tadi Bapak Ibu semua secara lebih rinci ya, peraturan Menteri PUPR nomor 19 itu isinya apa ya, kira-kiranya ya hanya 4 ini aja ya, sederhananya 4 hal ini, yaitu penjelasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, kemudian pengaturan bagaimana standar remunerasi itu ya, apa itu remunerasi, apa saja komponennya, kemudian bagaimana menetapkan indeks standar remunerasi untuk masing-masing provinsi ya. Kemudian ada ketentuan terkait dengan pemberian sanksi. Nah, untuk angkanya remunerasinya berapa itu kemudian muncul di Kepmen PUPR ya, tentang besaran remunerasi minimal untuk yang saat ini menggunakan Kepmen 524 tahun 2022. Ya, di situ dikeluarkanlah ada angka nominal besaran remunerasi minimalnya, kemudian ada angka indeks untuk masing-masing provinsi ya. Karena angka besaran ini nanti benchmarknya adalah DKI Jakarta ya. Jadi kalau untuk provinsi lain itu mengalihkan dengan indeks yang sudah diberikan. Nah, indeks ini hanya per provinsi saja ya. Jadi untuk kabupaten kota yang masuk dalam provinsi tersebut ya menggunakan indeks untuk provinsi yang ditetapkan di provinsi tersebut. Oke, nah ini pengertian dari tenaga kerja konstruksi itu bisa berupa orang perseorangan ya, jadi ada tenaga ahli perorangan atau tenaga ahli individu, itu bisa termasuk ke dalam pengertian tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli. Bisa juga orang yang memang dipekerjakan oleh badan usaha ya, penyedia jasa konsultan, dia bekerja di sana memberikan layanan jasa konsultasi konstruksi ya. Jadi baik kita mencari tenaga ahli yang dia bekerja pada suatu badan usaha maupun kita mencari langsung tenaga ahli konsultan ahli individu ya, kedua-duanya harus kita perhatikan ketentuan standar minimal ini ya. Dan harus memiliki sertifikat ahli muda, madya, dan utama. Jadi kalau yang belum punya sertifikat keahlian ya belum bisa diakui sebagai tenaga kerja konstruksi untuk yang ahli. Kemudian, nah isi dari remunerasi itu apa Bapak Ibu semua? Ya, jadi kalau kita bicara remunerasi itu lah sama dengan gaji pokok ya, upah pokok ya. Misalkan tadi remunerasinya 20 juta, nah, remunerasi minimalnya 20 juta. Nah, tidak berarti kemudian 20 juta ini semuanya adalah milik tenaga ahli. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tenaga ahli di sini, ya, jangan langsung dilihat remunerasi minimal ini sama artinya dengan yang akan Bapak Ibu terima. Ya, tidak. Jadi remunerasi ini terdiri dari beberapa isi atau beberapa komponen. Ya. Yang pertama isinya adalah gaji dasar, ya, basic salary termasuk pajak penghasilan 21-nya. Nah, ini yang menjadi bagian upah pokok yang wajib dibayarkan kepada tenaga ahli. Jadi ini bagian atau miliknya tenaga ahli. Nah, kemudian yang kedua adalah beban biaya sosial. Nah, ini
pembiayaan-pembiayaan yang diperuntukkan untuk tunjangan-tunjangan. Ya, jadi badan usaha memberikan tunjangan kepada tenaga ahli meliputi cuti tahunan, ya, atau ada THR, ada tunjangan asuransi kesehatan, ya, tunjangan tidak tetap, misalkan ada cuti melahirkan, ya. Jadi ini Bapak Ibu tenaga ahli bisa menuntut nih, ya. Jadi kalau remunerasi bukan tidak diberikan tunjangan-tunjangan ini bisa kemudian bisa menuntut, ya, karena remunerasi ini kan ada porsi beban biaya sosial di situ. Kemudian yang ketiga adalah beban biaya umum, ya, ini overhead. Jadi biaya yang digunakan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan pekerjaan, ya, misalkan untuk biaya-biaya operasional dan sebagainya. Dan terakhir adalah keuntungan atau profit. Nah, ini bagian dari remunerasi yang diperuntukkan bagi badan usaha, ya. Jadi bedanya jasa konsultan sama pekerjaan sih kan keuntungannya ini, kalau yang konsultan itu masuk ke dalam bagian komponen remunerasi, ya. Tapi kalau yang kontraktor, keuntungan itu muncul sendiri, ya. Ada overhead, ada keuntungan itu muncul sendiri. Tapi untuk yang konsultasi ini masuk ke dalam bagian dari komponen remunerasi. Nah, 20 juta itu ya terdiri dari ini, ya, gaji dasar, biaya sosial, biaya umum, sama keuntungan, ya. Nah, berapa besaran masing-masing ini nanti dinegosiasikan, ya, antara tenaga ahli dengan si badan usaha, ya, berapa persentasenya, berapa persentase dari masing-masing hal ini. Oke, kemudian, nah, ini dalam Permen 19-nya juga diatur bahwa besaran remunerasi ditetapkan dalam Kepmen, ya, kemudian berdasar standar remunerasi minimalnya dihitung berdasarkan satuan waktu, berdasarkan pengalaman kerja dan tingkat pendidikan, ya, berapa tahun dia sudah bekerja atau persyaratannya berapa tahun, dan tingkat pendidikannya juga berapa tahun. Penyesuaiannya dapat dilakukan berdasarkan inflasi setiap tahun. Nah, kemudian untuk tenaga kerja ahli yang nanti akan disyaratkan sebagai tim leader, ya, atau wakil tim leader, atau spesialisasi keahlian tertentu, maka dapat diperhitungkan remunerasi tambahan, ya. Jadi bisa lebih besar daripada standar minimal kalau ada sebagai tim leader atau sebagai keahlian tertentu, ya. Tapi harus ditetapkan untuk yang keahlian tertentu, ya. Apa yang dimaksud dengan keahlian tertentu itu harus ada penetapannya dulu, ya, dari pejabat pimpinan tinggi media pada kementerian lembaga, atau kalau teman-teman di daerah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. Ya, ini untuk keahlian-keahlian tertentu yang mungkin belum atau yang sangat spesialis lah, yang sangat khusus, ya, yang jarang digunakan, jarang ada, itu bisa diberikan remunerasi tambahan minim yang berbeda dengan standar minimal ini. Nah, tadi kita sampaikan bahwa tenaga ahli itu bisa dia bekerja pada badan usaha, bisa juga dia bekerja perorangan, ya. Nah, perhitungan remunerasi minimalnya juga berbeda, Bapak Ibu semua, ya. Kalau kita mencari tenaga ahli individu, ya, perorangan, maka remunerasi minimalnya itu dihitung sebesar 55% dari besaran minimal dalam Kepmen 524, ya. Misalkan tadi adalah 20 juta, ya, standar minimalnya, misalkan, ya, untuk tenaga ahli S1, ahli muda 1 tahun, misalkan 20 juta. Nah, maka kalau kita mencari konsultan individu, ya, yang kita anggarkan adalah 55% dari 20 juta ini. 20 juta kita kalikan 55%, ya, sekitar 12-13 juta mungkin, ya, itulah yang kemudian kita hitung sebagai penganggaran untuk tenaga ahli individu tersebut, standar minimalnya. Ya, tapi kalau kita mencari tenaga ahli badan usaha, ya, kita mencari badan usaha yang mencari keuntungan, ya, 100%, ya. Nah, di antara itu bisa juga, ya, ada lembaga-lembaga keahlian yang sifatnya nirlaba, ya, misalkan kita bekerja sama dengan universitas, ya. Kita akan ada tenaga ahli di sana, ya. Itu bisa kemudian diperhitungkan remunerasi minimalnya hanya sebesar 70% saja, ya. Nah, jadi tidak semua angkanya sama, Bapak Ibu semua, ya. Perlu diperhatikan apakah kita mencari badan usaha atau kita mencari tenaga ahli individu.
Nah, kalau sanksinya di dalam Permen PU 19 ini hanya berupa putus ya. Ya, sanksinya dalam ini hanya berupa peringatan tertulis saja ya, tidak ada denda administratif nih kalau dari permennya ya. Tapi kalau dari PP sama undang-undang tadi ada ketentuan kemungkinan diberikan denda administratif ya. Kemudian ditambahkan juga ya ada ketentuan sanksi untuk teman-teman penyedia jasa ya. Jadi kalau di undang-undang sama di PP tadi Bapak Ibu semua sanksinya itu untuk pengguna jasa ya, bukan untuk penyedia jasa. Nah, di Permen 19 ini kemudian juga diberikan sanksi kepada penyedia ya, yang menawarkan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan standar minimal ya, dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan masing-masing asosiasinya ya, baik itu asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesinya yang entah itu misalkan dibekukan keanggotaannya ya, atau dicabut keanggotaannya atau apa, itu sanksinya diserahkan kepada masing-masing asosiasi, baik itu asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi. Oke, kemudian nah kita masuk ke bagian keduanya Bapak Ibu semua untuk Kepmennya ya. Jadi tadi Permennya sudah mengatur norma-norma yang umumnya. Nah, untuk Kepmennya ini tadi kami sampaikan di sinilah diatur kemudian berapa ya besaran atau angka remunerasi minimalnya. Nah, Kepmen ini sudah satu kali berubah ya. Dulu kita mengenal ada Kepmen 897 tahun 2017. Nah, ini sudah diperbaharui saat ini menggunakan Kepmen 524 ya. Jadi Bapak Ibu mohon jangan salah menggunakan lagi ya. Jadi sudah gunakan sekarang Kepmen 524 ya, ini keluar tahun 2022. Artinya sudah bisa digunakan untuk perencanaan tahun 2000. Pokok perubahannya dari Kepmen 897 ke 524 yang pertama adalah di situ diatur ada updating angka besaran ya untuk tenaga ahli nasional yang mengikuti seleksi nasional atau pemilihan nasional lah ya, baik itu pengadaan langsung maupun seleksi yang itu sifatnya nasional, maka tenaga ahlinya mengikuti angka remunerasi pada poin 1 ini ya. Jadi kita ada updating besarannya ya, angka remunerasi di Kepmen 897 ya. Nah, kemudian ini yang penambahan baru ya, yang 2. Jadi sekarang muncul juga ini ya, ada besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli nasional yang mengikuti seleksi pemilihan internasional ya. Jadi misalkan ada paket di PUPR yang dilaksanakan dengan seleksi internasional ya, biasanya paket-paket yang menggunakan dana loan ya, dana hibah luar negeri. Ini biasanya dibuka juga untuk penyedia jasa asing ikut. Nah, untuk paket-paket yang seperti itu, tenaga ahli lokalnya itu standar remunerasi minimalnya itu lebih tinggi ya daripada itu ini ya, karena bersaingan atur juga ada remunerasi minimal untuk tenaga ahli asing ya. Jadi kalau yang nomor 2 ini untuk tenaga ahli lokal yang ikut pemilihan internasional. Nah, yang nomor 3 ini adalah untuk remunerasi tenaga ahli asingnya yang mengikuti seleksi internasional atau seleksi nasional, tapi kemudian disyaratkan sama si pihak lender tenaga ahlinya salah satunya harus asing ya. Nah, itu menggunakan ada sekarang sudah ada ketentuannya ya di nomor 3 ini ya, sudah ada besaran minimalnya juga. Kemudian juga hal yang baru Bapak Ibu semua ya, sekarang sudah diatur berapa persentase upah pokok minimal yang diberikan badan usaha kepada tenaga ahli ya. Tadi kan kita tahu komponen remunerasi itu ada 4 ya. Ada upah pokok, ada biaya sosial, biaya umum sama keuntungan. Tapi dulu belum diatur nih persentasenya berapa. Jadi dari 20 juta remunerasi mungkin ya ada yang dapatnya cuma 2 juta TKP-nya. Ya, ada yang cuma 3 juta. Nah, ini sekarang diatur ya, ada persentase minimal untuk upah pokoknya ya. Nanti yang lain-lainnya ya tetap kembali kepada negosiasi antara si tenaga ahli dengan badan usaha yang mempekerjakan. Ya, ini sekarang lebih luas lagi isi Kepmen 524 ini ya.
Nah, latar belakang adanya perubahan dari 897 ke 524, yang pertama tadi adalah kita melakukan penyesuaian besaran, ya karena ini sudah hampir 3 tahun tidak berubah ya, 5 tahun malah ya, 2017 ke 2022. Padahal kan yang namanya ekonomi, inflasi pasti selalu ada perubahan. Maka kemudian di 2022 kemarin dikeluarkan Kepmen yang baru untuk menyesuaikan ya besaran remunerasi minimal. Nah, kemudian yang kedua karena ditemukan nih ya pada saat Bapak Menteri PUPR melakukan kunjungan lapangan, nanya-nanya ke tenaga ahlinya, berapa yang kalian terima, yang kalian bawa pulang nih, ya sudah dinaikkan remunerasi minimalnya menjadi 19 juta yang minimalnya, kemudian kalian terimanya berapa tuh ya. Ternyata ketika diwawancarai beberapa tenaga ahli, ternyata THP-nya masih nggak sebanding lah ya, nggak sebanding dengan kenaikan remunerasi ya. Dulu sebelum ada remunerasi minimal misalkan terimanya 3 juta, ya sekarang setelah ada remunerasi minimalnya hanya naik jadi 4 juta misalkan, atau 3,5 juta. Jadi nggak sebanding nih ya antara remunerasi minimal yang sudah naik daripada aturan yang dulu, tapi ternyata yang diterima oleh teman-teman tenaga ahli masih kecil aja gitu ya. Padahal tujuannya kita menaikkan remunerasi ini ya tujuannya adalah agar yang diterima oleh teman-teman tenaga ahli juga menjadi lebih besar ya. Ya, jadi tidak lagi di batas layak tapi sudah lebih tinggi lagi ya dari batas kelayakan itu gitu. Makanya kemudian loh, ini berarti masih ada yang kurang nih yang perlu diatur ya. Kemudian juga ternyata hal ini juga diamini juga ya oleh teman-teman dari KPK ya. Jadi KPK ketika melakukan kajian, karena mereka melihat bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan perencanaan, pekerjaan pengawasan yang standarnya itu kok di bawah mutu ya. Banyak tenaga ahli itu bekerjanya kurang profesional ya, tidak sejalan dengan kualitas yang diharapkan ya. Nah, ternyata tadi ya sama bahwa untuk mendorong meningkatnya profesionalisme si tenaga ahli dan memberikan kelayakan mereka untuk bekerja mempertanggungjawabkan keahlian mereka, maka harusnya ya ada peningkatan take home pay gitu. Jadi kedua hal inilah yang kemudian memunculkan tadi ya sudah mulai diatur ada persentase take home pay-nya. Kemudian juga berikutnya ada temuan BPK ya. Ini khususnya terkait dengan paket-paket yang internasional ya, paket-paket yang akan mempekerjakan tenaga ahli lokal maupun tenaga ahli asing ya. Itu belum ada standarnya, khususnya tenaga ahli asing lah ya. Belum ada standar minimalnya berapa ya, belum ada standar tenaga ahli asing ini nanti akan dibayar berapa, akan dianggarkan berapa ya, sehingga selama ini masih mengacu kepada pengalaman-pengalaman terdahulu ya atau kontrak-kontrak terdahulu yang itu pun ketika ditanya juga nggak ketahuan ya dasarnya dari mana. Ini kemudian di Kepmen inilah kemudian dimunculkan ya adanya angka untuk tenaga ahli asing gitu ya. Ya, jadi ini juga ada tindak lanjut mengatur penggunaan internasional key expert ya tenaga ahli asing tadi. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu semua latar belakang ya yang kemudian dikembangkan dalam Kepmen 524 ini ya terkait dengan perubahan-perubahan dari Kepmen sebelumnya. Nah, ini kalau ini sudah umum lah rasanya ya Bapak Ibu semua ya bahwa dalam kita mencari besaran remunerasi minimal itu kita melihat kepada jenjang jabatan ahlinya ya, apakah dia ahli muda, ahli madya, ya, ahli utama, kemudian pengalamannya berapa tahun ya, serta tingkat pendidikannya ya, apakah S1, S2 atau S3 ya. Nah, kalau untuk internasional kita cukup melihatnya kepada pengalaman sama tingkat pendidikan saja ya, karena untuk yang jenjang jabatan ahli ini agak beda-beda ya antara nasional sama internasional ya, mungkin yang di asing mungkin tidak ada ya penggolongan muda madya utama ya, atau mungkin di negara satu dengan negara lain juga tidak lain itu berbeda ya, sehingga kemudian untuk memudahkan untuk yang tenaga ahli asing yang di internasional maupun yang di nasional ini tidak melihat ke jenjang jabatan keahliannya.
Kemudian, nah ini Bapak Ibu semua ya. Jadi cara bacanya ini contoh tabel untuk besaran remunerasi tenaga kerja produksi nasional pada seleksi nasional ya. Jadi yang umumnya kita gunakan ya ini ya. Jadi ketika pengguna jasa ya sedang menyusun KAK bahwa muda pengalamannya 5 tahun, pendidikannya S2 ya. Nah, maka dengan ketentuan KAK seperti itu kita bisa kemudian menyusun penganggarannya ya. Ahli muda, kemudian pengalaman 5 tahun, pendidikan S2 berarti ya perencanaan penganggarannya menggunakan angka 34 juta ya. Ada paket lain misalkan ya dibutuhkannya adalah ahli utama ya, pendidikannya S3, kemudian pengalamannya 3 tahun misalkan ya. Maka dilihat ya di sini ada ahli utama, kemudian pengalaman 3 tahun, pendidikannya S3, maka yang digunakan dalam perhitungan RAB kita adalah RAB untuk tenaga ahli utama ini adalah 48250. Ya, itu minimalnya. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata sudah pernah mempekerjakan ahli utama 3 tahun dengan pendidikan S3 di kontrak sebelumnya dengan angka misalkan ya 50 juta, maka bisa saja ya menggunakan angka 50 juta itu untuk penganggaran. Ini contoh Bapak Ibu semua ya, satu lagi mungkin ya, ahli madya misalkan disyaratkan adalah ahli muda pengalaman 10 tahun misalkan, pendidikannya S1 ya misalkan. Jadi ahli madya kita lihat yang kemudian yang 10 tahunnya ya kita buka di sini. Nah, tinggal kita geser ke kanan, kita mau mana nih ya, kalau S1 36,5, kalau S2 47,25, kalau S3 56.250 ya. Sekali lagi ini angka remunerasi ya, bukan angka take home pay-nya tenaga ahli gitu. Jadi jangan tenaga ahli jangan langsung berpikir ini angka yang diterima ya, 36,5 ini nanti dibagi ke 4 tadi ya. 4 komponen tadi gitu. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya, nah misalkan nih contoh penggunaannya tadi sudah saya gambarkan lah ya. Jadi kalau mau mencari S1 pengalaman kerja 2 tahun ya, SK-nya ahli muda, coba kita lihat ahli muda S1 2 tahun ya. Cocok nggak ini contohnya? Jangan-jangan contohnya salah juga nih. S1 ahli muda 2 tahun ya, berarti di sini 21 juta ya, 21 juta. Oke, alhamdulillah benar ya, 21 juta. Contoh berikutnya ahli utama S2 10 tahun ya. Ahli utama S2 10 tahun ya, coba kita cek lagi sama enggak nih. Ahli utama, kemudian pengalamannya 10 tahun, kemudian S2 ya 53 juta. 3 juta. Oke, benar ya Pak Ibu semua ya, 53 juta. Ini contoh penggunaannya. Nah, ini kalau lokasi proyeknya itu di Provinsi DKI Jakarta ya. Jadi tabel-tabel tadi benchmarknya adalah angka di DKI Jakarta Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau Bapak Ibu di provinsi lain perlu mengalihkan dengan angka indeks tertentu ya. Nah, ini untuk yang tenaga ahli nasional tapi mengikuti proses seleksi internasional ya. Jadi kalau di KAK-nya kita akan mensyaratkan kita butuh tenaga ahli dengan pengalaman 3 tahun pendidikan S2 ya, maka penganggarannya adalah 70.750 ya. Kalau kita lihat cukup jauh Bapak Ibu semua ya, 34 juta nih yang paling minimalnya ya untuk yang pengalaman 1 tahun. Kalau kita bandingkan dengan yang seleksi nasional tadi 19.500 ya. Jadi hampir lebih besar 14 juta ya terkait dengan ini. Ya. Jadi ini untuk tenaga ahli, tapi paketnya itu paket yang dibuka untuk internasional. Nah, ini yang ketiga ada tabel lagi, ini untuk tenaga ahli asing. Ya. Ini untuk tenaga ahli asing yang akan mengikuti seleksi baik nasional maupun internasional. Ya. Kalau yang asing mau dari manapun negaranya, ya. Jadi ini tidak melihat negara lagi nih, ya, mau dari
Amerika, Australia, Inggris dan sebagainya. Ya, kalau yang kita syaratkan pengalamannya adalah 1 tahun, maka penganggarannya ya kita hitung 97,5 juta ya. Ini 3 kali lipatnya lagi ya, besar daripada yang nasional ya. Jadi memang masih kelihatan masih masih lebih besar penghargaan kepada asing. Tapi kan bisa jadi ini itu kan sudah termasuk untuk biaya dia pulang pergi ya, tiket pesawat ya, kemudian juga sudah termasuk untuk biaya sewa rumah dan sebagainya, sehingga angkanya memang jadi lebih besar. Oke, kemudian yang keempat ini indeks untuk provinsinya ya. Jadi kalau tadi kan angka-angka tadi kan mengacunya kepada DKI. Nah, ini kalau misalkan pekerjaannya di Sumatera Barat, kita cari ya indeks Sumatera Barat berapa? Oh, 0,915. Ya berarti angka tadi kita kalikan dengan angka 0,915 ya. Dapatlah misalkan 19 misalkan tadi 0,915 kita kalikan 21 juta, maka dapatlah 19,215 dibulatkan menjadi remunerasi minimalnya itu 19 juta ya. Jadi untuk teman-teman di daerah cek dulu ya, jangan langsung menggunakan angka di tabel tadi ya, tapi kalikan dengan indeks ya. Indeks ini bisa lebih kecil dari 1, bisa juga lebih tinggi dari 1 ya, misalkan di Aceh nih ya. Itu lebih besar daripada DKI nih ya. Di tempat saya di Kepri ya, ini juga lebih besar daripada di DKI. Oke, kemudian nah ini tadi Bapak Ibu semua ya, tambahan yang sudah diatur dalam KPN 524 ya, sorry saya masih ke bawah 897 terus nih. Ya, 524 sekarang sudah diatur ada porsi upah pokok ya. Jadi dari 4 komponen tadi yang upah pokok ini sudah ditetapkan persentasenya, yaitu minimal 30% ya untuk tenaga ahli tetap atau minimal 50% ya untuk tenaga ahli tidak tetap ya. Jadi dari angka 20 juta tadi misalkan berarti 10 jutanya itu wajib menjadi bagiannya teman-teman tenaga ahli ya. Kalau dia tenaga statusnya tidak tetap ya. Tapi kalau tenaga tetap ya, kalau tenaga tetap kan lebih kecil ya, hanya 30%. Kenapa? Ya karena kan tidak ada proyek, penyedia jasa atau badan usaha tetap harus membayarkan gaji gitu kan. Tapi kalau yang tenaga ahli tetap kan sifatnya on project ya. Ketika ada project barulah mendapatkan take home pay. Ya, makanya lebih besar 50% di sini, 30% untuk tenaga ahli tidak tetap ya. Kemudian dari mana ya? 30% dari mana? Dari besaran remunerasi di dalam kontrak ya. Jadi kalau ternyata remunerasinya itu memang bisa dibuktikan lebih besar daripada minimal, kemudian berkontrak dengan angka itu, ya itulah yang digunakan sebagai pembandingnya, ya 30% dari remunerasi dalam kontrak ini. Oke, itu Bapak Ibu semua. Kemudian masuk ke bagian yang terakhir sebelum kita ke sesi diskusi adalah penerapannya, ya penerapan remunerasi ini di dalam proses pemilihan khususnya seleksi jasa konsultasi konstruksi. Nah, memang di dalam proses seleksi untuk aturan yang baru sekarang sudah tidak lagi ada evaluasi ya. Jadi kalau dulu ketika masih menggunakan Permen 14 2020 kita mengenal kalau ada penyedia jasa ya yang menawar remunerasinya itu di bawah minimal, maka nilai biayanya kita nolkan ya. Sehingga ketika menggunakan misalkan kualitas dan biaya ya, kan hanya ada nilai teknisnya saja ya, tidak ada nilai biayanya. Tapi sekarang di aturan yang baru sudah tidak ada lagi Bapak itu semua ketentuan tadi ya. Jadi kita pada saat proses evaluasi tidak lagi melihat apakah remunerasi yang ditawarkan oleh teman-teman penyedia jasa ini wajar atau tidak ya. Tapi kita lihatnya nanti di saat proses klarifikasi dan negosiasi. Ya. Jadi ketika sudah jadi pemenang, ya sudah ditetapkan sebagai pemenang, nah masuk pada tahapan klarifikasi dan negosiasi, disinilah baru kita lihat, ya baru kita coba cek apakah remunerasi yang ditawarkan oleh teman-teman penyedia jasa ini itu sesuai tidak, ya di bawah atau tidak dengan standar minimal, ya. Oke, nah ini klarifikasi tenaga ahli ya, khususnya terkait dengan biaya, klarifikasi dan negosiasi dilakukan dengan ketentuan ya.
Kalau ternyata ya teman-teman penyedia jasa ya menawarkan tenaga ahli yang lebih rendah ya dari standar minimal sesuai Kepmen tadi, maka dilakukan negosiasi ya sehingga remunerasi tenaga ahli bisa sama minimalnya ya paling rendahnya sama dengan standar minimal ya. Sekurang-kurangnya sama dengan standar minimal ya. Dan negosiasi tersebut tanpa menambah nilai penawaran ya. Jadi kontraknya misalkan 2,5 miliar ya. Tapi ada satu tenaga ahli yang dibayar di bawah standar minimal. Nah, ini harus dinegosiasikan ya. Bahwa si tenaga ahli tadi akan dibayar dengan remunerasi minimal, tetapi nilai kontraknya tetap dengan 2,5 miliar. Ya, jadi sudah menjadi sanksinya ya kepada teman-teman penyedia jasa ini ya untuk mencari bagaimana ya caranya agar yang satu orang tadi itu bisa dibayar sekurang-kurangnya sama dengan standar minimal. Nah, kalau menawarkan yang lebih tinggi dari standar minimal, maka harus dapat dibuktikan ya. Jadi juga bukan lantas otomatis diterima ya, tapi juga perlu dibuktikan ya benar atau tidak hal tersebut ya. Oke, kemudian, nah ini klarifikasi biaya tenaga ahlinya untuk dasar-dasar pembuktiannya khususnya ya kalau dia menawarkan di atas minimal maka kita meminta teman-teman penyedia jasa itu untuk menunjukkan ya daftar gaji yang telah diaudit atau bukti setor pajaknya yang bisa menunjukkan bahwa dia dibayarnya atau take home pay-nya sebesar itu ya. Kemudian mungkin ada ketentuan di daerah ya yang ketika dikalikan antara upah minimum sama indeksnya itu ternyata lebih besar daripada standar minimal ya. Misalkan standar minimalnya Pak Menteri tadi 20 juta ya, tapi ternyata di daerah sudah punya sendiri ya standar upah sendiri, standar satuan harga sendiri yang itu lebih besar daripada standar minimal tadi ya misalkan menjadi 25 juta ya itu bisa kemudian digunakan ya. Atau yang ketiga, menggunakan kontrak pekerjaan sejenis ya yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Oh Pak, kami tahun lalu pernah mempekerjakan tenaga ahli dengan keahlian seperti ini ya, dia dibayarnya 25 juta. Ya silakan kalau memang itu kemudian pernah dilakukan ya. Nah, kalau tidak bisa membuktikan ya yang lebih besar tadi, maka dilakukan negosiasi dengan cara menurunkan nilai biaya tenaga ahli. Nah, ini kalau menurunkan ini nanti khusus yang ini ya, ini nilai kontraknya bisa juga kemudian menjadi lebih rendah ya. Kalau tadi tidak boleh menambah nilai kontrak, nah kalau di sini kalau ada penurunan ya ini otomatis bisa menurunkan nilai kontrak ya atau mungkin dialihkan untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya, itu seperti itu. Oke, kemudian untuk tenaga pendukung, nah kalau untuk tenaga pendukung bagaimana? Ya jadi remunerasi tadi Bapak Ibu semua itu hanya untuk tenaga ahlinya saja, ya, bukan untuk yang tenaga subprofnya, ya, bukan untuk asisten profesionalnya atau tenaga pendukungnya. Ya, jadi hanya untuk yang tenaga personal intinya lah ya, kira-kira begitu. Nah, untuk yang tenaga pendukung itu tidak mengacu pada remunerasi tadi, tapi bisa menggunakan ya bisa sebagai acuan adalah mungkin ada standar dari asosiasi profesi ya atau mungkin ada standar dari daerah dan sebagainya ya. Tapi ini bukan kemudian yang wajib untuk diikuti ya. Misalkan ada sebagai operator komputer ya misalkan di sini 6,65 ya. Nah ada penyedia jasa menawarnya 5 juta ya. Jadi kita negosiasikan aja ya. Kalau memang ternyata mampunya hanya 5 juta ya bisa diterima ya. Tidak harus wajib 6,65 ini diikuti ya. Karena ini hanya sebagai referensi lah ya. Standar biaya dari asosiasi, standar biaya dari pemerintah daerah ataupun dari kontrak-kontrak sejenis sebelumnya. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan sebagai materi pengantar untuk kita sesi diskusi. Cukup terasa juga di bulan puasa ngomong sendiri 1 jam, jadi selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi untuk saling bisa berdiskusi. Kami kembalikan ke Pak Agus untuk memandu sesi diskusi. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Wani. Ini alhamdulillah ini saya
justru menyimak ini. Justru banyak saya pertanyaannya. Terima kasih ini. Mungkin kita lanjut aja kalau langsung ada sih kolom chat, tapi seperti peraturan Muji Santoso ini biasanya yang didahulukan ini yang raise hand langsung ngomong. Ya, Supaya yang langsung rese kita dulu. diskusi dengan Pak Dua, supaya Pak Fani juga agak istirahat sedikit. Betul, Pak. Silakan ada raise hand-nya. Biasanya udah keluar minum ya, Pak. Ya, silakan yang ini mau langsung nanya ke Pak narasumber, silakan. Jangan lupa juga link absen ya. Oke, kalau tidak ini banyak sekali pertanyaan di chat ini. Sebelumnya mungkin ya narasumber nih sebagai peserta juga, boleh juga moderator ini ingin juga bertanya ini, boleh ya sebelum nggak ada yang nanya ya. Nah ini ya ada kayaknya pertanyaan ini. Ada yang rese. Oh ada ya? Ada yang rese. Oh silakan ini Pak Nosin ya. Silakan Pak Nosin lanjut aja. Siap ya. Pak. Ya langsung. Terima kasih Pak Agus atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Selamat sore Pak Fani. Sudah sekian kali ketemu dengan Pak Fani ini yang luar biasa sebagai narasumber kita, dan juga selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman sekalian. Ada beberapa sebenarnya yang ingin saya tanya. Memang kalau kita bicara tentang terkait dengan pekerjaan konstruksi termasuk jasa konsultansi ini memang luar biasa, banyak sekali permasalahan walaupun dalam aturannya sudah jelas sekali ya. Namun demikian ternyata implementasi tidak segampang yang dibayangkan di aturan. Bapak ini sih tadi yang dijelaskan Bapak ini sebenarnya ya baik-baik saja tuh, tapi kami sebagai yang memang merasakan di lapangan itu kadang-kadang banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi. Yang pertama Pak, pertanyaan saya. Pak Nosin di mana Pak? Kalau Saya di LAN Pak, Lembaga Universitas Negara Pak. Oh, ya, di LAN ya. Nah, yang pertama terkait tadi dengan standar emulasi sesuai dengan Permen PU nomor 524 tadi. Ini kan kadang-kadang menjadi dilematis kita pada waktu penyidik itu menawarkan, karena kan di dalam kebijakan konstitusi kan tidak lagi dikenal kewajaran harga Pak ya, Pak Fani ya. Iya, betul. Nah itu yang kadang-kadang yang menjadi dilematis kita. Di situ di dalam MDP hanya ada negosiasi. Yang jadi pertanyaan saya kadang-kadang saya juga bingung Pak Fani, karena dengan menggunakan metode evaluasi kualitas dan biaya, kadang-kadang penyidik bisa banding harga tuh, walaupun bobotnya hanya 30% ya, itu dia bisa banding harga dan bisa menang dia tuh. Nah, dia banding harganya, dan kita tidak punya lain dengan Permen PU yang baru nomor 14 dulu Pak ya. Itu kan ada digugurkan apabila dia menawarkan di bawah, bukan digugurkan tadi diberikan nilai 0 itu. Menjadi dilematis kita nih Pak. Nah, pada waktu dia banting dari harga di bawah remunerasi, kewajiban kita hanya melakukan negosiasi. Coba negosiasi, bayangkan kalau ternyata tidak ada lagi yang bisa dinegosiasi karena belanja non personilnya pun diminimkan sekali. Untuk menutup belanja personil dari akan kita ambilkan dari non personil itu tidak akan mungkin lagi. Apa yang harus kita lakukan Pak Wan? Kan ini kan artinya dan itu udah apalagi ini sudah tahapnya negosiasi bukan tahap evaluasi. Tidak ada lagi peluang kita untuk bisa, dia pasti akan menang lah, akan jalan tadi tuh. Nah itu karena kita jadi ini kok seperti ini ya, bagaimana kita tadi bisa mendisiplinkan penyidik itu membayarkan remunerasi. Kadang-kadang bagaimana bisa kita meyakinkan bahwa aturan yang dikeluarkan Permen PU ini bisa berjalan nih. Karena ya nggak konsisten juga saya bilang gitu. Saya masih suka dengan peraturan yang lama Pak. Jadi apabila dia menawarkan di bawah itu ya kita berikan nilai 0 saja. Nah, bagaimana kita melakukan evaluasi nih, monitoring, apa benar nggak dia membayar 30% atau 70% untuk 70% Pak ya. Kalau dia pegawai tidak tetap itu juga kadang kita walaupun pemerintah sudah menganggarkan membuat aturannya sedikit rupa, tapi implementasinya masih jauh Pak. Susah kita kadang-kadang. Saya yakin itu ya. Sehingga tadi banyak sekali di lapangan yang terjadi tadi, penyedia itu menugaskan tadi ya sekedar aja tuh tenaga yang dikompetisikan itu tenaganya adalah sesuai yang
yang dipersyaratkan, tapi ternyata pada waktu di lapangan tetap aja dia kadang-kadang berbeda Lihat sekali. yang Nah lain. itu Iya. Pak. Mungkin itu dulu Pak. Nanti bisa banyak sekali nih saya sebenarnya catatan saya, tapi nanti kita bersifat juga. Oke Pak, itu aja Pak ya. Makasih Pak. Makasih Ya, Pak. silakan. Langsung aja Pak Van ya. Saya juga mau titip pertanyaan tadi ini. Saya mau nambahin juga ini Pak Van nih, kalau 30%, 50% monitor ini terus sanksinya ini. Silakan Pak. Baik. Makasih banyak Pak Nosin, Bapak Ibu semua terkait dengan remunerasi ini. Ya, memang tujuan pemerintah kan tadi ya, adanya remunerasi ini diharapkan ya kemudian berkorelasi kepada meningkatnya pendapatan atau penghasilan teman-teman tenaga ahli ya. Dengan meningkatnya penghasilan tersebut ya diharapkan juga sejalan dengan meningkatnya profesionalismenya mereka ya. Artinya kita juga layak dong ya ketika kita berikan remunerasi yang tinggi ya kita juga wajar dong kita menuntut hasil kerjanya juga bagus gitu kan. Ketika hasil kerjanya tidak bagus kita juga bisa kemudian memberikan punishment yang memang sesuai gitu ya. Tapi kalau tenaga ahlinya dibayar murah, kemudian kita mau nuntut bagus kok rasanya nggak make sense ya, kemudian kita memberikan sanksi juga rasanya juga tidak pas juga. Nah itu kemudian semangat pemerintah seperti itu. Nah cuman memang tadi disampaikan Pak Nosin ya, kendala di lapangan nih ya, praktek di lapangan ternyata kan memang apapun aturannya lah ya, apapun aturannya pasti di lapangannya tidak selalu 100% sama dengan aturan tersebut ya. Pasti ada saja hal-hal yang kemudian berkembang sangat dinamis ya, permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga kemudian hal penerapan remunerasi tadi tidak menjadi efektif nih. Salah satunya memang ketentuan dalam proses pemilihan ya. Kalau dulu kan kita coba sudah membatasi ya pada saat proses evaluasi, kalau ketahuan nih ada penyedia jasa yang menawar di bawah remunerasi minimal, langsung kita nolkan nilai biayanya ya, sehingga peluang dia menang itu menjadi lebih kecil ya karena dia hanya ada nilai teknis saja. Nah, kami di PUPR sampai saat ini masih memberlakukan seperti itu, Pak Nosin, Bapak Ibu semua. Ya, tapi ini kami ya, kami di PUPR. Dengan menggunakan SE 18, kami kembalikan ketentuan evaluasi tadi, sehingga penyedia jasa yang menawar di bawah minimal ya kita nolkan tuh, ya kita berikan nol nilai biayanya. Tapi untuk yang di luar itu, ya yang disampaikan Pak Nosin tadi ya, kita tidak bisa menolkan nilai biaya. Ya, artinya sering kemudian penyedia jasa itu banting harga di situ ya sehingga nilai biayanya menjadi paling besar, dapat nilai maksimal di situ sehingga bisa jadi ya meskipun dia nilai teknisnya agak sedikit lebih rendah daripada peserta yang lain yang teknisnya lebih bagus tapi dia bisa jadi pemenang. Nah, bagaimana kemudian menyikapinya? Memang di negosiasinya Bapak Ibu semua, Pak Nosin tadi yang perlu kita perkuat nih ya. Nah, memang sayangnya juga ya tata cara negosiasi itu belum tertuang secara jelas juga ya Pak Nosin, Bapak Ibu semua ya, bagaimana yang perlu dilakukan, bagaimana cara menegosiasikannya dan sebagainya ya, termasuk ketika tadi ya, ketika ditemukan nih ada tenaga ahli A yang ternyata remunerasinya di bawah minimal. Nah, ini kan perlu kita negosiasikan ya. Misalkan dia hanya ditawar hanya 10 juta ya, padahal minimalnya adalah 20 juta. Kalikan berapa bulan tuh? Misalkan pekerjanya 4 bulan. Berarti 4 kali 10 juta berarti harus ada 40 juta ya. Nah, 40 juta ini yang kemudian harus kita minta penyedia jasa untuk menjelaskan ya, dari mana kalian bisa memenuhi standar minimal tadi dengan membayarkan kekurangan 40 juta ya. Yang paling mungkin adalah ya dari biaya langsung non personel ya Bapak Ibu semua, Pak Nosin tadi sampaikan. Nah, cuman celakanya adalah penyedia jasa pun kadang-kadang banting harga di situ ya di biaya langsung non personel sehingga ketika coba disimulasikan mengambil 40 juta dari non personel tadi pun itu tidak akan cukup ya, tidak bisa. Ataupun kalau dipaksakan nanti non personelnya itu nilainya sangat kecil sehingga tidak bisa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rapat atau FG dan sebagainya ya. Intinya outputnya kemungkinan besar tidak akan tercapai. Nah, kalau kondisinya seperti itu, sebenarnya Pak Nosin, Bapak Ibu semua bisa saja kemudian hasil negosiasinya tidak sepakat. Ya. Jadi, sudah dia saja masih dimungkinkan Bapak Ibu semua ya. Jadi masih dimungkinkan pada saat negosiasi ini ada ketidaksepakatan antara Pokja dan si
pemenang tadi ya. Misalkan dalam kondisi tadi ya, ketika sudah disimulasikan angka 40 juta ini kita ambil dari non personel, ternyata untuk non personelnya itu sudah kecil angkanya ya, sudah tidak bisa untuk mendukung kegiatan. Berarti pekerjaan ini tidak akan bisa dioptimalkan, tidak bisa optimal outputnya ya. Itu bisa kemudian kita tidak sepakat Pak Nosin ya. Kita nyatakan proses klarifikasi negosiasi menghasilkan ketidaksepakatan ya, karena penyedia jasa tidak bisa membayarkan standar minimal gitu. Nah itu kita nyatakan tidak sepakat. Nah kita kemudian bisa lari ke cadangannya ya, kita bisa lari ke cadangan 1 untuk kita lakukan negosiasi lagi. Ya jadi sekali lagi di negosiasi ini bukan 100% pasti itu ya. Pokja punya kewenangan, punya untuk penyedia jasa. Jadi seperti itu Pak Nosin, Bapak Ibu semua ya. Jadi pada saat negosiasi itulah ya kita coba gali lebih lanjut nih ya. Dari mana cara dia memenuhi standar minimal tadi? Intinya kalau dia menyatakan Pak kami tetap membayar di bawah standar minimal itu tidak bisa ya. Harus artinya berarti tidak sepakat di situ ya. Berarti tidak bisa diteruskan proses ini. Kami akan manggil pemenang cadangan. Demikian Pak Nosin. Apa namanya sedikit negosiasinya Pak. Ya. Sedikit aja Pak, lanjut nih. Ini kalau itu yang kita lakukan, negosiasi seperti itu yang kita lakukan, apakah kita tidak menimbulkan suatu sanggahan atau mungkin pengaduan nih oleh penyedia? Sedangkan mereka merasa saya mampu untuk melaksanakan pekerjaan ini. Nah, itu kan. Sedangkan karena di dalam aturan kita kan hanya statementnya seperti itu kan, hanya mengembalikan. Nah, apakah harus dilakukan kita lakukan perubahan, Pak? Berarti Ya. untuk mempertegas tadi kita yang terkait dengan yang sampai oleh Pak Dani Pak Pani ini. Apakah perlu kita tegaskan di dalam proses negosiasi apabila tadi ternyata hasil negosiasi tidak ditemukan kesepakatan karena memang tidak memungkinkan untuk bisa dibayar dengan remunerasi yang sesuai dengan aturan, maka penyedia negosiasi bisa terjadi tidak terjadi kesepakatan tadi, dan Pokja dapat melakukan kepada negosiasi peringkat selanjutnya. Bisa nggak kita tegaskan begitu? Artinya saya khawatir juga nih sama Pak biar tegas artinya. Oke, makasih Pak. Ya, kalau penegasan saya rasa bisa Pak ya, karena sebenarnya di dalam IKP itu ada beberapa ketentuan yang yang mengarah ke sana ya. Temuan memang mungkin tidak eksplisit ini ya, tidak jelas secara tegas menyatakan hal itu. Jadi memang perlu penegasan. Nah, contoh ketentuan-ketentuan di IKP yang yang searah itu adalah misalkan dalam ketentuan IKP disebutkan bahwa klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya personel itu dilakukan dengan ketentuan ya. Kalau biaya remunerasinya itu di bawah standar minimal, maka dilakukan negosiasi ya, sehingga remunerasi tenaga ahli tersebut sama dengan remunerasi minimal. Jadi salah satu panduan negosiasi kita itu ya, bahwa kita negosiasi kalau kalian menawarkan di bawah minimal, maka harus dinego sama dengan standar minimal gitu ya. Itu negosiasi seperti itu. Jadi kalau tidak mencapai itu berarti negosiasinya ini tidak sepakat ya. Jadi kemudian lari ke cadangan. Cuman memang itu kan kalimatnya kalimat yang tidak secara langsung menyatakan seperti ini dengan Pak Nosin tadi memang. Jadi kalau memang mau dipertegas ya, juga pada saat undangan klarifikasi negosiasi, menurut saya akan menjadi lebih baik buat Pokja maupun buat penyedia jasa kan. Mereka dari awal sudah paham nih bahwa nanti negosiasi kalau kita menawar di bawah minimal, maka kita akan dinegosiasikan sama dengan minimal. Kalau tidak bisa dipenuhi, maka negosiasinya dinyatakan gagal dan kita tidak bisa melanjutkan proses negosiasi ya, akan dipanggil ke cadangan. Mungkin demikian Pak Nosin, Bapak Ibu semua ya. Iya, saya kira dan cukup ya, mungkin nanti kalau diskusi ada nomornya Pak Fani ini dikasih tadi ya. Mungkin ada raise hand lagi ini Pak dari Pak Mulyadi ya. Langsung aja Pak Mulyadi. Ya, siap. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Pak Pani. Langsung Saya- aja Pak, kemarin kami sudah menender
konsultan perancang, Pak. Izin dengan Pak siapa Pak? Sorry, dari mana? Pak Mulyadi, Mulyadi. Pak, Oh, Pak Mulyadi dari? dari IAIN Takengon. Ya, iya. Ya, silakan Pak. Ya, yang pertama, Pak, sebaiknya untuk konsultan perancang menggunakan kontrak harga satuan atau langsam, Pak. Yang kedua, ini ada permasalahan waktu kemarin kita mengajukan ke AAK dan semuanya HPS mau ditender. Kebetulan ada penyedia tidak menawarkan pekerjaan pengawasan berkala, Pak. Karena menurut Permen PU, pengawasan berkala konsultan perancang wajib setelah tender, setelah habis masa berlaku pekerjaan, pengawasan berkalanya akan dibayarkan pada akhir pekerjaan fisik. Namun pengawasan berkala setelah kita menawarkan di HPS ada, cuman di penawaran penyedia tidak ditawarkan, Pak. Itu gimana kita menyikapinya, Pak? Tapi Pokja pemilihan tetap mengacu ini bisa menjadi acuan, tetap diluruskan, Pak. Artinya ini tetap tidak mengurangi harga penawarannya, Pak, gitu, Pak. Ya. Menurut Pokja. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Lanjut Pak ya. Ya, Ya, Pak. Pak Mulyadi, Ya, Pak. kameranya nggak apa ya? Siap. Baik, makasih banyak Pak. Apa Pak Mulyadi kayaknya ini masih malam-malam memperlihatkan kameranya nih. Saya duga kameranya Pak Mulyadi sudah lebih jelas. Siap. Saya coba Baik, Pak respon. Agus. Lanjut aja. Tadi yang Ini, Pak. pertama terkait dengan, ya ini mungkin agak di luar konteks materi hari ini ya, tapi mungkin sharing aja. Yang pertama tadi terkait Ya, dengan sharing. untuk penggunaan kontrak sebaiknya ya untuk pekerjaan perancangan nih ya, apakah menggunakan waktu penugasan atau menggunakan lumsum. Memang ini bukan suatu kepastian Bapak Ibu semua ya. Jadi mau menggunakan lumsum bisa, mau menggunakan waktu penugasan pun tidak salah ya. Tapi kalau kami berpendapat yang lebih pas itu kalau perancangan ini sebaiknya menggunakan kontrak lumsum nih ya, menggunakan kontrak lumsum. Kenapa kontrak lumsum? Karena yang lebih kita kejar kan bukan kehadiran si tenaga ahli ini di kantor kita hari per hari untuk menyiapkan pekerjaan perancangan ya, bukan kita tuntut si tenaga ahli ini untuk setiap hari datang ke kantor kita membuat desain ya, menghitung struktur dan sebagainya. Tapi yang kita tuntut adalah adanya hasil pekerjaan berupa DED kah, ataukah itu gambar-gambar kerja, ada perhitungan RAB dan sebagainya. Jadi yang kita tuntut kan outputnya, laporannya ya, sehingga menurut kami lebih pas menggunakan kontrak lumsum saja ya, bukan waktu penugasan. Apalagi kalau tadi misalkan dikaitkan dengan yang pengawasan berkala ya, kan kita juga belum tahu nih pengawasan berkalanya itu akan kapan dilaksanakan ya. Jadi kalau menggunakan waktu penugasan kan ya sepanjang itu dia bisa dihitung sebagai waktu tunggu itu kan bisa juga menjadi menjadi tuntutan dari penyedia jasa untuk membayarkan tenaga ahli itu kan, karena dia tetap bertugas juga selama menunggu masa pengawasan berkala misalkan seperti itu. Jadi lebih pas kalau yang perancangan ini menggunakan lumsum Pak ya. Tapi kalau pengawasan, nah kalau pengawasan kita tuntut dia day by day di lapangan kan ya, kita minta dia hari ini mengawasi di lapangan. Nggak bisa mengawasinya dari kantor ya, mengawasinya dari tempat yang lain, kan harus di lokasi pekerjaan. Nah itu kita menggunakan kontrak waktu penugasan. Nah yang kedua tadi terkait dengan pengawasan berkala nih. Nah ini mungkin perlu dilihat lagi ya, apakah di ketentuan KAK kita memang sudah memasukkan ya pengawasan berkala itu sebagai bagian dari output pekerjaan perancang Pak. Karena bisa juga ya, kadang-kadang ada juga yang seperti biasa kami lakukan ya, kami biasanya memecah Pak. Jadi untuk yang pada saat perencanaan ini
outputnya hanya sampai DED saja ya. Tapi nanti ketika fisiknya mau berjalan, kami adakan lagi ya pengadaan untuk pengawasan berkala. Ya, kita tunjuk langsung lagi si penyedia jasa tadi, si perancang tadi untuk melakukan pengawasan berkala. Tapi di awal memang outputnya itu hanya sampai DED saja, selesai di situ. Kontraknya selesai di situ, ya sampai DED saja. Nah, kalau memang di Bapak Ibu semua dalam konsep KAK awalnya sudah sampai dengan pengawasan berkala, ya artinya penyedia jasa pun penawaran harga yang mereka sampaikan pun ya sudah harus penawaran harga sampai dengan selesainya proses pengawasan berkala gitu. Jadi kalau mereka dalam DKH-nya tidak menyampaikan itu, ya itu sudah dianggap sebagai bagian dari apa namanya sudah masuk dalam harga penawaran dia, Pak. Misalkan dia nawarkan 2 miliar tuh. Ya berarti 2 miliar itu sudah termasuk sampai dengan pengawasan berkala meskipun dia tidak menuliskan di dalam DKH-nya mereka ya. Nah, ini mungkin nanti pada saat negosiasi, Pak. Ya, pada saat negosiasi, kalau ternyata si penyedia jasa menyampaikan bahwa, Pak, kami lupa menghitung yang biaya pengawasan berkala nih. Ya, kalau kami memaksakan dengan 2 miliar ini, kami nggak akan sanggup melaksanakan pengawasan berkala. Yaitu berarti mungkin negosiasinya bisa kita anggap tidak sepakat gitu ya, karena hasil outputnya tidak wajar, Pak. Demikian mungkin, Pak Mulyadi yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan jelas, Pak. Jelas, Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Fadia. Ada lagi nih Pak Suyadi, ini silakan mungkin Pak Suyadi langsung aja. Tiga kali ya yang resen, baru mungkin ke kolom chat ya Pak. Siap. Oh, ini Pak Suyadi Patmo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Tadi sudah WA nih. Selamat pagi, silakan Pak Suyadi. Sudah masuk ya? Stasiun pada siang hari ini. Yang ingin saya bertanya Pak Fani, pertama terkait dengan remunerasi ya. Mungkin kalau dengar nggak Pak Fani? Agak kecil Pak, tapi masih bisa nangkep lah. Oke, mungkin kalau di daerah itu kalau terkait dengan seleksi biasanya sudah sesuai dengan remunerasi. Namun terkait dengan PL ini memang rada-rada nggak sesuai Pak, karena padahal sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR nomor 524 tahun 2022 di sini yang mengikat adalah jasa konsultansi. Ya, ini di situ berarti semua baik itu PL maupun seleksi situ harus sesuai dengan remunerasi. Menjadi kendala bahwa di daerah itu bahkan ada yang namanya jasa konsultansi itu hanya 700.000, ada 1 juta gitu ya. Ini memang nilai paketnya kecil. Yang ingin saya tanyakan bahwa siapa sih yang berwenang untuk memberikan sanksi tersebut? Karena dari sanksi administrasi tersebut gitu ya. Karena dari tahun ke tahun yang saya amati di situ terus berlanjut, tidak sesuai dengan remunerasi. Meskipun kalau dilihat nilai paket itu paketnya kecil kan gitu. Kalau dikasih besar juga nggak mungkin kan gitu. Itu salah satu permasalahan siapa yang mendapatkan sanksi, karena tahun ke tahun itu terus sama gitu ya, nggak ada perubahan terkait dengan masih. Terus yang kedua terkait dengan ini Pak, apakah jasa konsultansi ini bisa untuk PL-PL yang bisa dilakukan konsolidasi Pak? Contoh ini yang pernah menjadi pengawasan atau analisa daripada Deputi 4 terkait dengan Didiknas gitu ya. Ini banyak sekali, bahkan satu lokasi itu ada 3 paket, misalnya pembangunan ruang kelas, ada pembangunan perpustakaan, ada pembangunan toilet misalnya. Itu dalam satu lokasi ada 3 paket. Ini misalnya bagaimana kalau bisa nggak jasa konsultasinya ini bisa dilakukan konsolidasi, baik itu dari segi jasa konsultan perancangan maupun pengawasan, sehingga terjadi efisiensi itu maupun biaya, seperti itu Pak Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Bani. Ini berita baiklah dari Pak Suyadi bahwa untuk paket-paket yang seleksi umumnya sudah mengikuti remunerasi minimal ya.
Alhamdulillah nih, berarti kan sudah sejalan dengan semangat kebijakannya undang-undang gitu. Karena saya juga mendengar ya masih banyak juga nih ya ada pemerintah daerah baik itu di provinsi maupun kabupaten kota yang dengan alasan keterbatasan anggaran kemudian tidak menggunakan standar minimal tadi ya. Nah, sudah benar yang disampaikan Pak Suyadi tadi Pak bahwa ketentuan remunerasi ini berlaku tidak hanya untuk yang proses melalui seleksi saja ya, tapi juga yang melalui PL baik itu pengadaan langsung maupun penunjukan langsung ya. Jadi kedua-duanya semuanya itu ya harus menggunakan standar minimal kalau kita menghitung pembiayaan Nggak jelas. tidak diputus mata rantainya ya akan selalu seperti itu ya. Ketika tadi hanya 700 misalkan hanya 70 juta tuh ya. Ya perlu dicari tahu dulu nih kan kenapa hanya 70 juta nih ya. Jangan-jangan hanya untuk mengejar agar bisa dilakukan dengan pengadaan langsung misalkan kan. Yang sebenarnya kan harusnya tidak seperti itu kan. Ketika kita merencanakan pemilihan kan jangan kita memikirnya paket ini biar pengadaan langsung anggarannya saya buat 70 juta aja nih, 80 juta aja. Ya, padahal kalau kemudian digunakan atau dihitung dengan menggunakan angka minimal pasti lebih dari 100 juta nih ya. Pasti di atas pengadaan langsung gitu. Nah, ini yang juga perlu diperbaiki ya. Tadi terkait dengan pemberian sanksi, nah itu yang untuk memutus itu memang harus segera diberlakukan ketentuan sanksi tadi. Nah, sanksinya itu dari atasan langsung Pak sebenarnya Pak. Ya, jadi mungkin dari teman-teman APIP lah dulu ya, APIP dulu pemeriksa pendamping di pemeriksa di daerah melakukan kayak semacam audit gitu untuk melihat nih sebenarnya salahnya di mana nih ya? Apakah salahnya di PPK ya pada saat menyusun perencanaan memang sejak awal tidak mau menggunakan angka minimal ya, berarti nanti APIP melaporkan ya kepada atasannya PPK bahwa PPK ini direkomendasikan diberikan sanksi. Nanti ya atasan langsung yang memberikan sanksi peringatan atau sanksi denda administratif gitu. Mungkin perlu penguatan di situ Pak ya di peran APIP nih ya untuk memantau mengawasi ya agar ketentuan sanksi tadi berjalan gitu ya. Jangan cuman ya retorika di atas tadi ya Pak Suyadi ya, karena kalau itu nggak diperbaiki ya selamanya pengadaan langsung itu akan dikondisikan seperti itu gitu ya, karena mengejar untuk bisa dibuat 100 juta ya remunerasinya di bawah minimal semua. Nah, alternatif kedua tadi yang disampaikan Pak Suyadi ya melalui konsolidasi gitu. Jadi kalau memang anggarannya ini memang karena anggaran yang terbatas ya, bukan karena dikondisikan untuk PL tadi, tapi karena memang anggaran yang terbatas, kalau menurut saya Pak masih dimungkinkan lah dilakukan dengan secara konsolidasi. Ya, jasa konsultan itu dilakukan dengan cara konsolidasi, ada beberapa paket pengawasan misalkan kita cari satu penyedia jasa ya, tapi tetap dengan ketentuan di masing-masing lokasi tadi kemudian tetap ada pengawasnya gitu ya, bukan kemudian hari ini ngawasi di paket lokasi A, hari kedua ngawasinya pindah ke lokasi B, hari ketiga pindah ke lokasi C. Jadi tetap harus ada day by day-nya, tetap harus ada pengawasannya sih Pak. Gitu. Jadi entah itu mungkin jam kerjanya atau mungkin pengaturan leadernya hanya satu ya, tapi ada subprofnya Pak. Gitu kan bisa juga tim leader mengawasinya itu hanya satu orang, tapi dia kemudian dibantu oleh 2 pendukung. Nah, itu yang kemudian bagi-bagi penempatannya seperti apa. Jadi intinya kalau menurut kami bisa dilakukan secara konsolidasi, tapi tadi tetap ada pengawasan day by day-nya. Itu mungkin Pak ya, sudah semua Pak Suyadi ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Masih di mute Pak Suyadi. Untuk yang perancangan bisa dikonsolidasi Pak ya? Perancangan juga bisa Pak ya. Perancangan kalau menurut saya justru lebih mudah untuk dikonsolidasi karena kita tidak mengikat waktu penugasan. Kita kan mengikatnya output tuh. Ya sudah dibuat saja bahwa outputnya itu adalah bangunan A, B, dan C. Gitu. Terima kasih Pak Balik. Siap Pak Suyadi.
Ya, mungkin selanjutnya Pak Farid ini. Right. Silakan Pak Farid. Unmute. Oke. Langsung Pak Farid. Belum Masih unmute ya? Ya, sudah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Saya Farid Ma'ruf, Pak Fani dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Wah, bukan. Iya, masalah remon ini antara ringan-ringan berat lah, Pak Fani. Apalagi dalam bahasa kita menerapkannya di teman-teman yang sifatnya di PL atau di kecamatan-kecamatan. Ada beberapa pertanyaan yang kami rada-rada agak bingung, Pak Fani. Jadi begini. Remon ini diterapkan berdasarkan angka minimal di dalam Kepmen tersebut, Pak Wani ya. Ya. Nah, bahasa minimal ini kalau ada yang menawar di atas remon, berarti harus dibuktikan. Bahasa itu seperti itu. Nah, ingin tahu bahasa batasan di atas remon itu seperti apa, Pak Wani ya? Karena gini, kalau kita berhitung dengan remon itu pasti ada terjadi belakangnya itu kan ada buntutnya tuh biasanya tuh Pak Wani. Ada yang misalnya 6.600.000 berapa ribu di belakangnya. Dari kami sebagai Pokja biasanya kami tidak mau membulatkannya ke bawah karena ke atas. Karena kan ada bahasa itu kan minimal diterapkannya, jadi kami ke ataskan. Nah, pada saat proses kami membulatkan ke atas, anggap aja selisihnya 100.000, ada yang menawar itu di atas itu lebih dari 100.000. Apakah itu bisa dianggap kategori di atas remon, Pak Pani? Itu. Terus yang kedua, Pak Pani, mungkin di luar konteks remunerasi, ini cuma dalam konteks perhitungannya. Di dalam Kepmen ini kan tidak dijelaskan ada bahasa perhitungan untuk remon per hari, per minggu, yang ada kan per bulan, Pak Pani ya. Yang saya tahu di Perlem 12 tahun 2001 tertuang perhitungannya. Kalau nggak salah saya dulu di Kepmen sebelumnya ada perhitungannya itu, Pak Pani ya. Ya, yang ingin saya tanyakan di Kepmen yang dulu ada perhitungannya. Yang ingin saya tanyakan, ada bahasa kalau untuk harian itu dibagi 22 dikali 1,1. Tetapi pada saat mingguan itu dibagi 4 dikali 1,3. Ini kan saya masih teman-teman tuh sering berpikir kenapa harus kali 1,1? Kenapa harus kali 1,3? Terlepas dari aturan yang ada di dalam perlemnya, apakah mungkin bisa diberi pencerahan di kami, apakah itu harus dilebihkan 30%, apakah harus dilebihkan 10% dalam proses penentuan remon hari ataupun mingguan. Mungkin itu Pak Pani, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Farid. Lanjut ya, siap. Yang pertama tadi ya, ini bicara pembulatan nih. Nah, ini memang hal yang baru juga nih ya. Artinya begini, di dalam Kepmen tersebut memang belum secara tegas nih mengatur bagaimana cara untuk membulatkannya. Meskipun sebenarnya sudah ada contoh pembulatannya Bapak Ibu semua ya. Saya coba share screen aja nih dalam Kepmennya. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam tabel remunerasi ini, kalau kita lihat kan angkanya bulat ya. Bulat itu dalam arti kita lihat nih misalkan ya, ini ada 19.500, ada 21 juta, ada 22.750, ada 250 ya. Jadi pendekatan pembulatannya itu adalah ke 250.000 nih ya. Ini sebenarnya kalau dihitung secara kan ada rumusnya Pak, ini memang nggak kelihatan di sini sayangnya ya. Jadi untuk mendapatkan angka 19,5 ini sebenarnya tidak pas 19,5-nya ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang sudah dibuat itu bisa jadi nih angkanya 19.525 sekian ya, bisa juga 19.600, 19.300.000 rupiah ya. Nah, ini dibulatkan ke 250.000 ya. Jadi pembulatannya itu seperti ini ya, 500, ada yang jadi 1.000-an, ada 750, ada 250.
Nah, termasuk untuk yang ketika kita menggunakan indeks ya. Ini contoh yang paling kelihatan sih ya, di dalam indeks itu ini misalkan ya proyek kita di Sumatera Barat ya 0,915 indeks provinsinya. Sedangkan angka remunerasi minimal di Jakartanya 25750 ya. Maka remunerasi minimalnya adalah 0,915 kali 25750. Ya 23 kalau mengikuti angka perkalian matematisnya adalah 23561. Nah, karena tadi pendekatannya adalah per 250.000, maka ini didekatkan ke 23.500. Jadi inilah yang kemudian menjadi angka minimalnya, ketentuan minimalnya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau ada penyedia jasa yang menawar di bawah di angka 23.550 misalkan ya 23.550 yaitu masih di atas minimal ya. Tapi kalau ada yang menawar di 23.400 misalkan, nah itu sudah di bawah minimal ya. Jadi kalau untuk penentuan angka minimalnya dilihat dari sini. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaannya Pak Farid tadi. Misalkan penyedia jasa nawarnya segini lah ya. Contohnya biar berdekatan nih ya. Misalkan angka minimalnya 23.500 juta. Penyedia jasa nawarnya 23.561 250. Ya, ini sudah di atas minimal Bapak Ibu semua ya. Jadi kita lihat angka minimalnya saja Pak, nominalnya berapa nih Bapak Ibu semua. Jadi kelebihan Rp1 pun di sini ya berarti sudah menawar di atas minimal ya, sehingga harus dibuktikan dengan tadi ya, entah itu audit payroll, entah itu dengan bukti setor pajak dan sebagainya ya. Kalau tidak bisa dibuktikan ya kembali ke 23.500 ini. Jadi sama seperti penerapan di EKH Pak ya, 80% tuh kalau selisihnya cuma Rp1 sudah masuk 80% enggak ya, tetap ya misalkan 80%-nya adalah 8 miliar ya, penyedia jasa yang nawarnya 7,999,999 miliar ya, kurang 1 sen dia sudah masuk ke dalam EKH ya, karena menawar di bawah angka nominal ini. Itu yang pertama Pak Farid, Bapak Ibu semua ya. Kemudian yang kedua tadi masalah perhitungan remunerasi. Nah, ini memang perhitungan ini kan per bulan ya Bapak Ibu semua ya. Per bulan nih ya, perhitungan ini memang sifatnya per bulan. Misalkan tadi yang tenaga ahli muda pengalaman 1 tahun, C1 19,5 juta. Ini pendekatannya memang pendekatan per bulan. Nah, kalau per hari memang harus dibagi Pak. Cuma saya sendiri jujur Pak, saya nggak tahu tuh dari penggunaan angka 1,1 itu dari mana ya gitu. Setahu saya Pak ya, setahu saya Bapak Ibu semua ya cukup dibagi jumlah hari saja ya. Karena kan hari kerja tadi disampaikan Pak Farid 1 bulan itu 22 hari kerjanya ya. Dan 1 hari itu adalah 8 jam. Jadi untuk pendekatan mau dia per minggu, mau per hari ya, ataupun sampai per jam misalkan ya dibagi dengan angka tadi ya. Bahwa 1 bulan itu terdiri dari 22 hari dan 1 hari itu terdiri dari 8 jam. Mohon maaf Pak, tadi saya taunya itu Pak, yang angka 1,1 tadi jujur saya juga belum membaca dari mana ininya, sumbernya. Demikian Pak Farid, mungkin bisa. Kalau nggak salah apa nih? Ya. Sebulan kan 4 minggu ya. Ada yang sebulan 5 minggu, ya, makanya di 1 per 1 kan. Itu logikanya. Mungkin lebih, oh iya. Kalau dihitung realnya bisa nggak Pak Muji? Jadi misalkan pekerjaannya adalah 7 minggu itu. Nah di 7 minggu itu di kalendernya seperti apa? Berapa minggu realnya di situ kan? Iya bisa juga gitu. Langsung real per day by day-nya dihitung gitu. Jadi nggak pakai pendekatan 1,1 tadi. Umumnya kan per bulan bagi minggu bagi hari. Harinya kan 6 hari sebenarnya kan. Oke. Jadi dihitung hari kerjanya aja, mungkin pendekatannya kan tadi ini perhitungannya untuk 22 hari Pak. Ya udah dihitung saja selama 7 minggu ini berapa hari nih kerjanya realnya. Oke, saya kira itu dulu ya. Mungkin Pak Farid sudah ya, mungkin nanti ada nomornya Pak Fani ini kalau mau nanya lagi HP-nya nanti ya bisa Pak Fadi ya. Ini
Saya lanjut ke Pak Hari ini, walaupun sebenarnya Saya sudah coba habis jam cari-cari ini. juga. Halo, walaupun sudah mau habis ini jamnya ini, mungkin kita kasih terserah Pak narasumber. Nanti apa kita lanjut ke Pak Hari sama ada lagi yang Ibu Siap, Betty siap. ini. Semakin banyak pertanyaan ini. Tapi sebelumnya saya ingin mewakili pertanyaan di kolom chat, Pak. Ya, mewakili juga daerah. Apakah Permen ini 524 ini Kepmen ya, itu harus Kepmen. sudah wajib di daerah atau gimana? Nah, kalau tidak wajib gimana? Itu aja Pak sebelum saya lanjut ke raisennya Pak Ya. Hari ya. Silakan. Ya, ini yang paling penting sebenarnya yang ditanyakan Pak Agus ini, Pak. Wajib atau tidak nih teman-teman daerah. Kalau ditanya wajib tidaknya, wajib Bapak Ibu semua. Ya, ini kan tadi ketentuannya di undang-undang. Undang-undang itu kan berlakunya untuk semua, ya, untuk kementerian, lembaga, daerah, bahkan di luar itu pun tetap berlaku kan. Ya, jadi apa namanya? Kalau ditanyakan dasarnya ya sudah jelas nih aturan di undang-undangnya memang mewajibkan untuk semua gitu. Nah, siapa yang menetapkan juga sudah diatur di sana ya, bahwa yang menetapkan standar minimal itu adalah menteri ya, menteri yang membidangi jasa konsulsi. Jadi kalaupun teman-teman di daerah misalkan kepala daerahnya itu menetapkan ada standar satuan harga untuk konsultan ya, seharusnya itu ditetapkan berdasarkan Kepmen tadi ya, jadi tidak berbeda angkanya ya, atau disebutkan mengacu kepada Kepmen yang diterbitkan oleh Menteri PUPR, sudah cukup itu saja. Jadi jangan membuat angka yang berbeda. Lebih tinggi oke, tidak masalah ya, tapi kalau yang ditetapkan itu lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh Kepmen 524 tadi, nah ini kan bisa menjadi persoalan nih ya. Berarti tidak. Oke, saya kira sudah jelas ya. Putus ya ini ya? Kayaknya. Halo, tapi saya pikir kita sudah dapat tadi intinya. Bahwa, sorry, ini sinyal di sini agak terganggu. Ya, nggak Pak apa Hari kita udah. mungkin gini, kalau Pak Hari senior saya Pak, harus dikasih kesempatan Pak. Pak Hari Ya, Purwanto Pak. Silakan Pak Hari. Langsung saja masih. Suaranya nggak terdengar Pak Hari. Masih di unmute Pak Hari. Suaranya nggak masuk mic kayaknya. Sudah dibuka tapi nggak masuk ke mic suaranya. Kalau tanpa itu bisa nggak Pak? Mic komputer aja. Udah gitu lebih jelas Pak. Keluar Pak sekarang. Iya. Pertama selamat siang Pak Ani. Siang Pak Hari. Salam jumpa dulu. Itu angka-angka yang disebut minimum itu sangat mudah dipakai untuk beliau-beliau yang menyusun HPS. Tinggal yang diminta SK-nya apa, ijazahnya apa, tahunnya apa, pasang angka. Tapi saya membayangkan nanti pada waktu evaluasi Pak, yang disebut profesional setara itu dibacanya mestinya kan dari CV Pak. Nah, ini mengevaluasi CV ini ada yang bilang, tergantung usia ijazah. Tapi kalau ini ada istilah setara itu bagaimana? Kebetulan Pak Bani ada di BP2JK itu. S1 tinggal dilihat kopi ijazahnya. SK tinggal dilihat kopinya. Tapi untuk menentukan, oh iya dia memenuhi syarat yang disyaratkan di KAK 8 tahun. Ya mungkin ya saya nggak tahu karena apa namanya menyangkut saya sendiri sebagai yang apa namanya mengaku sebagai tenaga ahli pengadaan. Itu di mana mengukurnya? Yang kedua, kembali tenaga ahli pengadaan itu kalau ditanya SKA ahli muda ahli ini nggak ada Pak. Yang ada apa namanya
sertifikasi dari LKPP itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang itu yang diakui sebagai sertifikat keahlian. Itu dulu, Pak. Nanti kalau berkembang kalau siap, matur nuwun Bapak. Nanti kalau lebih lanjutnya bisa hubungi saya Pak seperti biasa Pak. Ya, yang pertama tadi masalah setara-setara ya. Memang gini Pak, kalau dalam proses evaluasi, tapi kok sekarang bukan dievaluasi lagi sih Pak, di negosiasi Pak ya. Proses negosiasi itu yang akan kita lihat kan memang 3 hal Pak ya. Kualifikasi keahliannya ya, apakah dia muda, madya, utama. Nah, memang umumnya ya kita akan selalu melihat kepada sertifikasi dari keahliannya saja Pak gitu. Jadi kalau ada sertifikat lain yang kemudian tidak jelas muda, madya, utamanya, ya ini mungkin jadi diabaikan Pak. Karena begini Pak, untuk remunerasi ini itu hanya berlaku untuk tenaga ahli yang keahliannya di lingkup konsultan konstruksi Pak. Jadi seperti yang kasus Bapak tadi, misalkan tenaga ahli pengadaan barang dan jasa itu memang tidak bisa menggunakan standar minimal ini gitu. Ini itu hanya untuk tenaga ahli yang keahliannya itu di jasa konstruksi, spesifiknya yang dikeluarkan oleh, kalau dulu oleh LPJK, ya ada SKA-nya lah dulu Pak, gampangnya seperti itu Pak. Nah yang SK itu kan pasti ada muda, madya, utamanya. Jadi tidak bisa, misalkan tadi ada tenaga ahli dengan sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, mau disetarakan dengan SKA muda, madya, utama, itu menjadi tidak memungkinkan Pak. Karena ini hanya untuk yang jasa konstruksi saja. Kemudian kalau perhitungan pengalaman, nah pengalaman ini juga biasanya dihitung dari sejak dia bekerja, sejak dia lulus pendidikan. Misalkan gini, untuk mendapatkan SKA itu harus S1 Pak misalkan. Maka pengalaman yang dihitung adalah pengalaman dia sejak lulus S1 gitu. Tapi kalau nanti misalkan ya, kalau untuk ahli utama harus S2 Pak. Maka pengalaman yang dihitung adalah pengalaman sejak yang bersangkutan itu lulus S2. Pengalaman pada saat mengambil pengalaman pekerjaan setelah dia lulus S1 tapi dia belum lulus S2 itu tidak bisa dihitung. Nah, jumlah pengalamannya itu ya kita menghitungnya dari KAK gitu. Jadi kalau KAK-nya minta 4 tahun, ya sudah kita hanya mencari kita hanya menghitung tenaga ahli ini pengalamannya 4 tahun saja. Meskipun misalkan Pak Hari sudah punya pengalaman 10 tahun nih. Ya. Tidak dibayar dengan 10 tahun, tapi dibayarnya tetap dengan 4 tahun jadinya Pak. Karena kita minta KAK-nya itu hanya 4 tahun saja gitu. Gitu. Kemudian yang terakhir masalah pendidikan, ini juga S1, S2, S3 ada kata setaranya itu kemarin pertimbangannya siapa tahu Pak dia kuliahnya itu di luar negeri gitu kan. Nah ini kan mungkin tingkatan degree-nya agak berbeda dengan kita gitu. Nah ini ketika di Indonesia kan itu disetarakannya ke tingkatan apa? Apakah S1 atau S2 atau S3 gitu. Jadi ada bukti penyetaraannya lah dari Kemendikti ya kalau dulu Pak. Mungkin demikian Pak. Ya jadi sekali lagi ini pemberlakuannya hanya untuk yang jasa konstruksi saja. Jadi untuk yang tenaga ahli bersertifikat keahlian di luar konstruksi itu belum diatur standar minimalnya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Hari. Oke, terima kasih. Kembalikan Pak Agus. Ya, ini terserah Pak narasumber ini masih ada range sene 2 apa mau lanjut terus? Silakan Pak. Ya, kita lanjut Pak. Apa nih? Dengan pertanyaan Ibu Betty. Yang di chat kali Pak, yang di chat belum ada yang ditanggapi. Oke, silakan Ibu Betty. Ya, silakan Bu. Silakan Ibu Betty. Halo, ya. Selamat siang Pak. Ya, siang Bu Betty. Ini sinyal saya kayaknya ketemu lagi. Pak Pani ada 2 pertanyaan. Mohon maaf kalau saya tidak mengikuti dari awal materinya. Yang pertama itu terkait jika ada penyedia menawar harga yang lebih rendah dari minimum remunerasi yang telah ditetapkan. Apakah sekarang masih berlaku aturan bahwa penawaran penyedia tersebut bisa dianggap nol, Pak? Itu yang pertama.
Terus yang kedua, terkait apabila terjadi konsolidasi di konsultan perencanaan, misalnya ada 5 paket, masing-masing paket tersebut nilainya 5 juta gitu. Nah, nilai seharusnya setelah konsolidasi tersebut, apakah 5 juta untuk ke-5 paket tersebut atau menjadi 25 juta? Mana yang benar gitu, Pak? Gitu aja, Pak. Makasih. Sorry, yang kedua tadi gimana? Misalnya ada 5 paket nih. 5 paket pekerjaan sebenarnya kalau dilihat dari tipe pekerjaannya hampir sama gitu. Nah, mau dikonsolidasiin menjadi 1 paket kan berarti ya. Iya. Nah, masing-masing paket tadi awalnya itu 5 juta. Jadi kalau di total semua kan berarti 25 juta. Nah, nilai hasil konsolidasi tersebut apakah harus tetap 25 juta atau cukup 5 juta aja? Oh, oke. Gitu aja sih, Pak. Makasih. Yap, kasih Bu Betty. Yang pertama ya. Yang pertama tadi masih adakah aturan kalau misalnya penawaran dia dianggap 0 itu, Pak? Ada, Bu. Ya, jadi kalau sekarang udah nggak ada ya. Jadi pada saat evaluasi ya sekarang dianggap wajar aja. Nggak perlu dilihat penawaran remunerasinya di bawah atau enggak. Tapi nanti pada saat negosiasi baru kita minta mereka untuk menaikkan remunerasi sesuai dengan angka minimal, Bu. Gitu. Remunerasi satuannya ya, Pak ya, tanpa mengubah nilai total penawaran berarti? Ya, tanpa mengubah nilai total penawaran. Jadi misalkan penawaran totalnya 700 juta nih, ya. Kemudian dia menawar di bawah minimal, misalkan total kita hitung kurang 40 juta lah. Nah, untuk 40 juta ini kita minta mereka untuk menjelaskan bagaimana si penyedia jasa bisa memenuhi atau menutupi angka 40 juta ini. Apakah misalkan diambil dari biaya langsung non personel. Nah, tapi juga kita lihat dengan dia mengambil 40 juta dari non personel, masih layak nggak nih non personelnya? Jangan-jangan motong kegiatan rapat, ya, motong atau hilang kegiatan FGD dan sebagainya. Kalau itu ternyata juga dirasakan tidak bisa, ya tidak, berarti kita nyatakan dia tidak wajar, negosiasinya tidak sepakat, Bu Betty. Jadi kalau dasar perbandingan nilai negosiasi itu bisa kita ambil dari HPS, Pak? Bisa dari HPS. Tapi HPS kan dari HPS untuk non personelnya maksudnya. Ya, maksudnya kan kalau di HPS itu biasanya kita udah pakai tarif yang remunerasi, begitu si penyedia nawar, ternyata yang harga satuannya itu di bawah remunerasi gitu, Pak. Berarti pada saat negosiasi kita naikin ya, Pak ya? Iya, harus dinaikin. Ya, tapi tadi ya naikinnya itu dengan cara ya tidak menambah nilai kontrak ya, tapi mereka harus bisa menjelaskan dari mana itu menambah remunerasinya itu. Kemudian kalau yang kedua, setahu saya Bu ya, ketika dikonsolidasikan ya jadi nilai total 25 juta. Oh, karena di kami itu ada beberapa kecamatan, mereka itu kadang memiliki kegiatan yang hampir sama, jadi kan kita suka menyarankan buat konsolidasi. Cuma kemarin itu kayak ada debat gitu, mana yang harus dipakai, yang 5 juta atau yang 25 juta gitu. Kayaknya nanti di dalamnya itu akan muncul, Bu. Jadi masing-masing lokatornya akan 25 juta, tapi kemudian di dalam apa namanya KAK atau di HPS-nya nanti dipisah. Jadi untuk paket A itu berapa nilainya, paket B lokasi kedua berapa nilainya gitu. Kalau di kami dulu kayaknya seperti itu deh, Bu. Tapi nanti ini saya coba pastikan dulu ya. Saya jadi agak ini juga nih, jadi kepikiran juga. Ya, soalnya ada asumsi katanya harusnya karena itu dikonsolidasi tidak akan menambah jumlah ini gitu. Jadi tetap dianggap 5 juta gitu. Tapi masa 5 juta untuk 5 paket, Bu? Makanya. Kasihan banget. Itu kemarin pada nggak mau dikonsolidasi. Iya. Oke. Ya siap. Makasih, siap, Pak. Makasih Bu Betty, siap. Sama-sama, Bu. Pak Agus, gimana? Pak Agusnya malah hilang nih. Kayaknya ditinggal berbuka duluan nih sama Pak Agus nih. Tinggal satu aja nih Mas Fani ya. Oke, boleh.
sudah Kalian. presnya nih, kasihan nih, capek Ya, tangannya ini. ya rampung. Pak Andri. Habis ini langsung bisa menyiapkan bukaan. Siap. Izin Pak. Iya, silakan Pak. Izin Silakan, bertanya. Ya. Kedengaran suaranya Pak. Mohon maaf saya ini off kamera. Jadi kalau takutnya sinyalnya jelek. Izin off kamera. Iya. Siap. Terdengar Pak? Saya ingin bertanya, sebenarnya tadi sudah ngechat ke Pak Pani terkait jumlah hari dalam 1 bulan itu 22 atau 25 hari, Pak. Itu dasarnya dari mana, aturan mana? Oh. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, kalau misalnya ada anggaran untuk konsultan pengawas itu cuma 9 juta aja untuk mengawasi fisik pekerjaan selama 2 bulan. Nah, kalau dihitung secara remon ini pasti nggak cukup nih per bulan, 1 bulan. Betul. Iya. Apakah bisa dikonversi ke harian, Pak? Dikonversi ke harian, jadi selama 2 bulan itu tidak full setiap hari mengawasi, cuma setiap minggu misalnya 1 hari. Jadi dalam sebulan 4 hari, 2 bulan 8 hari. Jadi 9 juta itu dicukupkan lah untuk 2 bulan. Apakah bisa seperti itu, Pak? Untuk untuk menyesuaikan dengan remon tadi. Jadi dikalikan dengan upah harian si tenaga ahli. Begitu, Pak, pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Baik, makasih banyak Pak. Yang pertama terkait dengan jumlah hari, ini dikaitkan dengan ketentuan di dalam MDP sendiri, Pak. Saya coba share screen. Jadi di MDP itu memang sudah disebutkan untuk unit biaya personel itu dihitung seperti ini nih. Kita belum ya? Buat 1 bulan itu dihitung minimal ya 22 hari kerja. Kemudian 1 hari kerja dihitung minimal 8 jam kerja. Ini sepertinya juga dari aturan ketenaga kerjaan juga sama nih ya. Bahwa untuk 1 bulan itu perhitungannya minimal 22 hari kerja dan 1 hari itu dihitung minimal 8 jam kerja. Kemudian tadi yang kedua untuk yang pengawasan hanya 9 juta ya. Prinsipnya gini Pak, yang namanya pengawasan itu kan wajib ada ya. Wajib dilakukan oleh siapa? Oleh pengguna jasa. Ya, jadi oleh unsur kita sendiri nih ya, unsur kementerian, lembaga, perangkat daerah gitu. Nah, dalam pelaksanaan pengawasan ini kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan sendiri, maka kita bisa dibantu oleh penyedia jasa ya, dalam hal ini konsultan pengawas. Nah, yang tadi jadi dengan filosofi seperti itu Pak, artinya adalah setiap pekerjaan itu ya kan setiap fisik kan pasti berjalan setiap hari ya. Nah, berarti di setiap hari itu harus ada pengawasannya Pak gitu. Nggak boleh hari ini untuk yang paket yang di lokasi A ini tidak ada pengawasan ya. Karena pengawasan terbatas Pak, karena pengawasan kami terbatas, jadi hari ini pengawasannya hanya di lokasi yang B, sementara yang A dan C nggak ada pengawasan. Hari kedua ditukar, ya, yang A sama B nggak ada pengawasan, tapi hanya di C. Nah, itu yang tidak bisa seperti itu. Jadi, kalaupun hanya ada 1 tenaga ahli pengawas yang kita bisa pekerjakan, ya berarti di 2 tempat lain ya unsurnya OPD yang bekerja ya, mungkin ada tim teknis atau ada PPK-nya di sana atau ada ya siapalah yang punya keahlian untuk melakukan pengawasan gitu Pak. Sehingga tetap berjalan pengawasan itu, jangan sampai tidak ada pengawasannya gitu. Nah, jadi untuk tadi ya. Jadi atau tadi ya, hanya ada 1 tim leader pengawas, tapi kemudian dia dibantu oleh beberapa pendukung gitu. Yang pendukung ini yang melaporkan kepada tim leader ya, bahwa kondisi di lapangan seperti ini gitu. Demikian mungkin Pak Andri. Jadi tetap dihitung per bulan Pak ya gitu ya? Kalau dihitungnya bisa per hari Pak. Jadi kalau memang bekerjanya hanya 10 hari misalkan ya 10/22 saja, nggak perlu full 22 hari. Bantu tenaga pendukung tadi Pak ya.
Ya, jadi kalau tim leadernya misalkan hanya bekerja 5 hari ya, 5 hari saja berarti 5/22 kan dari 10 dari masih minimal. Oh iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Kayaknya Siap. Pak Agus, Pak Iya, oke, saya kira sudah cukup ya, sudah lewat ini. Sudah Terima lewat kasih ini. banyak Pak Fani ini. Sudah mau 1 jam ini kita melewati dari setengah jam ya. Ya, Siap, Bapak. saya akhiri aja ini Pak ya, dengan mengucapkan terima kasih untuk Pak Fani. Semoga tetap sehat selalu dan menjadi narasumber untuk Muji Santoso khususnya dari kementerian ya, yang kami andalkan ya. Ya, Oke, terima kasih juga semuanya. Saya juga mohon maaf ini ke teman-teman ini partisipan, yang apalagi yang kolom chat ini nggak terjawab. Tapi saya pikir secara umum pertanyaan itu mirip-mirip dengan yang disampaikan langsung, mirip-mirip semuanya. Kayaknya sudah terwakili. Tapi jangan khawatir, Pak Fani ini, Pak narasumber ini bisa kita telepon, tapi sebaiknya dengan kesibukannya kita WA ya. Selama ini pengalaman kita lalu. Pasti beliau pasti balas. Apalagi bulan puasa, pasti balas ya, banyak maksudnya selalu pengalaman kami di daerah sehingga Pak Fani dikenalkan. Itu mungkin dari saya, mohon maaf jika ada hal kurang, mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan ini ke Pak Muji ya, atau ke Pak Prof. Silakan Pak. Makasih Pak Agus, makasih Mas Fani, luar biasa. bisa sampai nanti sahur nih Mas Fani. Lumayan lah, ini buat murid mudah-mudahan menjadi amal ibadah lah buat Mas Fani, Pak Agus, diskusi yang luar biasa, dan mudah-mudahan sehat selalu Mas Fani, Pak Agus, dan bisa memberikan pencerahan dan bisa ngabuburit di MS untuk materi yang lain Mas Fani. Terima kasih Mas Fani. Sama-sama. Ya.